Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asif Maulida Arkadia dengan NIM A11 2023 1538 mata kuliah penglihatan komputer dan analisis citra kelompok A11 4603. Di sini saya akan menjawab soal-soalan yang ada pada dokumen UTS berdasarkan berdasarkan draft jurnal yang dari kelompok kami yang berjudul Analisis perbandingan metode thresholding, field detection, dan metode UNet berbasis Convolutional Natural Network atau CNN untuk segmentasi citra banjir. Oke, langsung saja pada soalan yang pertama, yaitu apa masalah utama yang melatar belakangi penelitian ini dan mengapa topik tersebut penting untuk diteliti. Oke, kita masuk pada sini. Eh, jadi gini, banjir itu bukan bencana yang bisa dianggap sepele. Dampaknya sangat luas mulai dari rusaknya infrastruktur sampai terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari. Dari situlah muncul kebutuhan yang cukup mendesak, yaitu bagaimana cara kita bisa mendeteksi dan memetakan area genangan air dengan cepat dan tepat, terutama untuk keperluan mitigasi bencana. Dalam penelitian ini, kami mencoba menjawab kebutuhan tersebut lewat pendekatan pengolahan citra digital. Idenya sederhana, yaitu menggunakan gambar, lalu pisahkan mana area yang kena banjir dan mana yang tidak, sampai ke level pixel yang disebut segmentasi citra. Ternyata, ternyata metode yang sudah ada selama ini punya kelemahan masing-masing. Contohnya, thresholding memang simpel dan cepat, tapi hasilnya gampang terganggu kalau pencahayaan atau warna di gambar terlalu berubah-ubah. Eh, Lalu, edge detection dia hanya bisa mengambil garis tepi, bukan area penuh. Jadi kurang cocok kalau kita butuh gambaran lengkap tentang zona genangan. Memang ada pendekatan yang lebih canggih seperti deep learning dengan model CNN Unite. Model ini fleksibel, lebih fleksibel dan bisa menangkap pola yang kompleks. Tapi masalahnya, kebanyakan penelitian yang ada hanya menguji satu metode saja. Jarang yang benar-benar membandingkan beberapa metode sekaligus dalam kondisi yang sama. Akibatnya kita juga susah menilai mana yang sebenarnya lebih efektif. Oke, lanjut ke persoalan kedua, yaitu hmm, menjelaskan kembali rumusan masalah dan tujuan penelitian serta bagaimana metode yang dipilih menjawab masalah tersebut. Oke, pertanyaan utama yang ini ingin kami jawab cukup jelas. Beberapa Patrice Holding, Edge Detection, dan CNN Unit kalau semuanya diuji dalam dataset yang segmentasi citra banjir. Setiap metode punya karakter berbeda, tapi selama ini jarang sekali ada yang mengujinya berdampingan dalam kondisi yang identik. Itu membuat perbandingan antar penilaian jadi kurang adil. Maka tujuan kami pun cukup spesifik, yaitu membandingkan ketiga metode itu secara objektif, bukan hanya dari sudut pandang, tapi dari berbagai metrik seperti akurasi, precision, recall, HUI, dan design. Harapannya hasilnya bisa memberikan gambaran yang benar-benar komprehensif. Untuk mewujudkan itu, kami menggunakan pendekatan SCPRPN kuantitatif sebagai metode diuji pada dataset yang sama. Karena dataset kami tidak lengkap label, kami menggunakan teknik pseudo labeling, di mana label dibuat otomatis pakai thresholding. Dengan cara ini, metode CNN net tetap bisa dilatih tanpa harus repot-repot membuat anotasi manual satu persatu. Oke, masuk ke soal yang ketiga, yaitu ada teori atau konsep utama apa yang menjadi landasan penelitian ini dan mengapa pendekatan tersebut dipilih dibanding alternatif lain yang ada di literatur. Oke, penelitian ini pada dasar computer vision, khususnya segmentasi citra. Mudahnya ini adalah cara mengajarkan komputer untuk memilah
bagian kecil berdasarkan kategori tertentu. Dalam hal di ini area banjir dan bukan banjir sampai ke level piksel terkecil. Kami menggunakan 3 metode sekaligus supaya perbandingannya bisa lebih kaya. Pertama ada thresholding berbasis HSP. Ini yang paling simpel bekerja dengan membedakan warna di gambar kami sebagai baseline karena cepat dan mudah diimplementasikan. Untuk yang kedua ada edge detection dengan algoritma Kenny. Metode ini mendeteksi perubahan intensitas piksel untuk menentukan tepi objek cocok untuk melihat batas area walaupun hasilnya hanya berupa kontur bukan area yang utuh. Ketiga ada mode CNN unit di sini. Ini pendekatan deep learning yang memang dirancang khusus untuk segmentasi citra. Arsitekturnya unik karena punya struktur encoder-decoder dengan skip connection yang memungkinkan model menangkap gambaran besar sekaligus detail-detail kecil. Untuk kasus banjir yang bentuknya tidak terlalu beraturan, kemampuan itu sangat berguna. Untuk alasannya kenapa kami menggunakan unit, karena sudah terbukti stabil di berbagai penelitian segmentasi. Memilih 3 metode dengan tingkat kompleksitas yang berbeda juga sengaja dilakukan agar penelitian ini bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap dan berlapis. Berikutnya soal keempat, apa GAP penelitian yang ditemukan dari kajian literatur dan bagaimana penelitian ini berkontribusi untuk mengisi GAP tersebut. Oke, setelah kami membaca banyak penelitian sebelumnya, kami menemukan beberapa celah yang cukup mencolok. Yang pertama itu hampir semua penelitian hanya membahas satu metode saja. Ada yang fokus ke thresholding, ada yang ke deep learning, atau jarang menggunakan keduanya secara berdampingan tanpa perbandingan langsung. Sulit untuk tahu mana yang benar-benar lebih unggul. Kedua dataset yang digunakan penelitian pun berbeda-beda. Jadi meskipun intinya sama-sama segmentasi banjir, hasilnya tidak bisa dibandingkan secara adil karena kondisi datanya pun beda. Ketiga, hampir tidak ada yang membahas secara serius soal keterbatasan data berlabel. Padahal ini masalahnya nyata termasuk dalam penelitian kami. Data saya citra banjir seringkali tidak punya anotasi pixel, sementara model deep learning biasanya butuh label untuk belajar. Dari ketiga gap itulah kami mencoba berkontribusi. Kami melakukan perbandingan langsung ketiga metode dalam satu dataset yang sama dan mengatasi masalah keterbatasan label dengan pendekatan pseudo labeling. Hasilnya diharapkan bisa jadi referensi yang lebih objektif dan praktis dibandingkan penelitian sebelumnya. Oke, masuk ke persoalan yang kelima. Jelaskan tahap metode yang digunakan dalam penelitian ini beserta alasan mengapa setiap tahap tersebut diperlukan. Di sini semua gambar diseragamkan ukurannya, dinilai, diinformasikan, dan ditambah variasi lewat augmentasi sederhana seperti flipping. Tujuannya supaya input yang masuk ke model itu konsisten dan model tidak bingung karena penerimaan data yang terlalu bervariasi. Setelah itu kami membuat pseudo label. Karena dataset tidak punya notasi, kami pakai thresholding berbasis HSP untuk otomatis membuat mask biner yang misalkan area banjir dan bukan banjir walaupun bukan ground truth asli label ini tetap konsisten dan cukup referensi sebagai acuan. Kemudian masuk ke penelitian CNN unit. Model ini dilatih menggunakan gambar sebagai input dan base driving sebagai jet. Data dibagi menjadi data latih dan data uji agar evaluasinya tetap objektif. Lanjut ke soal nomor 6. Bagaimana memastikan bahwa satu tahapan pemrosesan yang dilakukan menghasilkan output yang valid sebelum tujuan penelitian. Di preprocessing, konsistensi data dijaga ketat di tahap pseudo label. Meskipun otomatis, parameter diatur agar tetap respiratif selama berlatihan. Performa model dipantau tiap effort supaya bisa terdeteksi kalau ada tanda-tanda overfitting, dan evaluasi kami tidak bergantung pada satu metrik saja karena satu angka tidak cukup untuk menggambarkan performa secara utuh menyeluruh. Memang ada keterbatasan, terutama pada pseudo label yang belum sempurna tapi dengan menjaga konsistensinya dan menggunakan banyak sudut pandang dalam evaluasi, ya, hasil penelitian ini tetap bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Eh, yang soal ketujuh, apa keterbatasan dalam metode yang digunakan dan bagaimana keterbatasan tersebut diantisipasi dalam penelitian ini? Oke, yang pasti ada di pseudo labeling ya.
Karena label dibuat secara otomatis dari thresholding, kualitasnya sangat bergantung pada seberapa baik thresholding itu bekerja sendiri. Kalau ada gambar yang kondisinya tricky, label yang harusnya pun bisa ikut meleset dan model CNN yang belajar dari tabel tersebut akhirnya ikut terpengaruh. Thresholding dan EDGE sebagai metode yang punya batasan alami, thresholding sensitif terhadap perubahan cahaya dan warna karena EDGE detection hanya menghasilkan kontur tanpa area utuh. Nah, ini penelitian CNN unit dan penelitian ini juga belum maksimal karena keterbatasan komputasi. Mulai dari jumlah efforts yang terbatas sampai augmentasi yang masih sederhana. Untuk mengatasinya, kami menjaga konsistensi periode label agar perbandingan tetap adil dan menegaskan dalam pembahasan bahwa hasil ini bersifat relatif terhadap label yang digunakan untuk penelitian selanjutnya. Anotasi manual tetap akan evaluasi cukup valid. Oke, untuk soal yang berikutnya, soal ke-8. Hasil seperti apa yang diharapkan dan bagaimana cara mengukur serta mengevaluasi keberhasilan metode yang digunakan. Di sini model CNN Unit menunjukkan performa yang lebih baik dibanding dua metode lainnya, baik secara visual maupun angka. Untuk yang thresholding itu menghasilkan nilai sempurna, tapi itu wajar karena memang dijadikan episode ground alias acuan penelitian. Edge detection punya recall yang tinggi, artinya cukup sensitif. Mendeteksi area banjir tapi kurang presisi karena banyak area yang bukan banjir ikut terdeteksi. Untuk kalau CNN unit performanya lebih seimbang, IO dan DS-nya cukup tinggi dan secara visual hasil segmentasinya terlihat lebih rapi dan mendekati kondisi nyata. Ini yang sebenarnya kami harapkan dari model deep learning, yaitu kemampuan yang lebih adaptif dalam menghadapi kompleksitas gambar. Untuk yang soal berikutnya yaitu soal 9. Apa kontribusi penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu atau penerapan di dunia nyata? Oke, di sini ada dua hal utama yang kami harapkan bisa berkontribusi jadi penelitian ini. Yang pertama, secara teoritis. Penelitian ini memberikan perbandingan lebih objektif antara metode konvensional dan deep learning. Dalam suatu kondisi, eksperimen yang sama ini jarang dilakukan dan justru itu letak nilainya. Selain itu, pendekatan periode labeling kami tunjukkan bisa jadi referensi bagi peneliti yang menghadapi masalah serupa, yaitu ingin melakukan model tapi tidak punya data berlapis. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa jadi acuan dan pengembangan sistem deteksi banjir berbasis citra, misalnya menggunakan kamera atau drone. CNN unit bisa CNN unit yang tidak butuh anotasi manual juga membuatnya lebih efisien untuk diterapkan dalam skala yang lebih besar. Selanjutnya yaitu sebutkan 2 sampai 3 referensi paling penting yang digunakan dan jelaskan mengapa sumber tersebut sangat relevan dan krusial bagi penelitian ini. Oke, kita yang pertama ada development of a deep learning based on flowing region segmentation model for recognizing urban flooding situation. Di sini sudah ini menunjukkan bagaimana model CNN bisa mendeteksi area banjir dengan performa tinggi. Dari sini kami yakin untuk memilih CNN Unit sebagai model utama. Yang kedua ada Unified Deep Learning Framework for Segmentation in Remote Sensing Imagery. Di sini juga menjelaskan secara detail cara kerja aksesitatur CNN unit, mulai dari encoder decoder sampai skip connectionnya. Referensi ini jadi panduan kami dalam memahami kenapa unit cocok untuk segmentasi pixel. Yang selanjutnya yang ketiga ada K-means based labeling technique and supervised learning model for regional classification based on type on non-communicable diseases. Di sini membahas metode labeling dalam skema semi supervised learning. Dari sini kami mendapatkan dasar yang kuat untuk menggunakan pendekatan tersebut meskipun tanpa label asli. Oke, untuk soal yang terakhir, nomor 11 yaitu
Berdasarkan paper yang telah dibuat, jelaskan apa kelebihan penelitian ini dibandingkan pada paper lain yang jadi rujukan jika terdapat kekurangan bukan aspek apa yang seharusnya diperbaiki dan jelaskan mengapa perbaikan tersebut tidak dilakukan dalam penelitian ini. Oke, kalau dibandingkan dengan penelitian lain yang kami jadikan rujukan, ada beberapa hal yang menurut kami jadi keunggulan penelitian ini. Yang paling utama adalah pendekatan bandingan tiga metode sekaligus dalam satu dataset yang sama. Ini membuat hasilnya lebih bisa dipercaya karena tidak ada variabel kondisi yang berbeda-beda. Ditambah lagi dengan penggunaan banyak metrik evaluasi, analisisnya pun jadi lebih menyeluruh. Selain itu, kemampuan menjalankan penelitian ini tanpa anotasi manual juga bisa nilai plus menjadi nilai plus tersendiri karena mencerminkan kondisi nyata di lapangan yang sering kali tidak punya kemewahan data berlabel. Tapi pasti ada kekurangan juga, yaitu pada pseudo labeling ya, di pseudo labelingnya yang di sini karena dibuat otomatis, jadi belum bisa menggantikan ground truth yang sesungguhnya. Mode CNN pun belum bisa dilatih secara maksimal karena keterbatasan sumber daya dan edge detection yang digunakan belum digabungkan dengan teknik lanjutan sehingga hasilnya masih terbatas pada kontur. Beberapa kekurangan itu sebenarnya bisa diperbaiki, misalnya dengan menambah anotasi manual atau meningkatkan kapasitas pelatihan model. Tapi dalam penelitian ini, karena keterbatasan waktu dan sumber daya, membuat kami harus memilih fokus yang lebih sempit, yaitu membandingkan metode dalam kondisi yang setara. Dan pada akhirnya, penelitian ini tidak mengklaim menjadi yang paling sempurna, tapi memberikan kontribusi yang konkret sekaligus membuka jalan bagi penelitian-penelitian berikut yang lebih baik. Oke, sekian dari presentasi saya. Setelah menjawab soal-soal tes tersebut, saya tutup, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.